sebuah dunia purba. Langit masih dipenuhi abu vulkanik. Hutan lebat bercampur savana tandus. Dan manusia purba hidup dalam ketakutan akan satu musuh terbesar, kelaparan. 3,6 juta tahun yang lalu, bumi berada dalam masa perubahan iklim ekstrem. Musim kering berkepanjangan membuat hewan buruan semakin langka. Buah-buahan liar menghilang. Banyak kelompok manusia purba terancam punah karena kekurangan makanan. Namun di tengah keputusasaan itu, tercatat sebuah kisah misterius yang hingga kini masih menjadi perdebatan para peneliti, alternatif dan pemburu teori kuno. Apakah manusia purba pernah dibantu oleh makhluk dari luar angkasa? Konon, pada suatu malam yang sunyi, sekelompok manusia purba melihat cahaya aneh turun dari langit. Cahaya itu tidak seperti api, tidak seperti petir. Ia bergerak perlahan, melayang, lalu mendarat di sebuah dataran terbuka. Dari dalam cahaya itu muncul makhluk tinggi, berkulit pucat, dengan mata besar yang memantulkan sinar kebiruan. Manusia purba yang menyaksikannya gemetar ketakutan. Mereka mengira itu adalah dewa langit atau roh penjaga bumi. Namun makhluk tersebut tidak menyerang. Ia justru melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Makhluk itu mengambil sebuah umbi aneh dari dalam wadah transparan. Umbi itu kecil kasar dilihat, tapi padat di dalam. Lalu ia berlutut, menggali tanah dengan alat bercahaya, dan menanam umbi tersebut ke dalam tanah. Dengan gerakan tangan yang perlahan dan penuh isyarat, makhluk itu mengajari manusia purba cara memilih tanah yang lembab, mengubur umbi dengan kedalaman tertentu, menyiram dengan air sungai, dan menunggu siklus bulan tertentu sebelum panen. Hari-hari berlalu, minggu demi minggu, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari tanah yang sebelumnya tandus, tumbuh tanaman hijau dengan akar yang menyimpan makanan besar di bawah tanah. Umbi itu berkembang menjadi sumber energi yang kaya karbohidrat, tahan lama, dan mudah disimpan. Itulah yang dalam legenda disebut sebagai kentang purba pertama. Bagi manusia purba, tanaman ini adalah keajaiban. Mereka tak lagi sepenuhnya bergantung pada perburuan. Mereka mulai menetap. Mereka belajar menjaga ladang kecil. Dari sinilah, menurut teori ini, peradaban pertanian pertama perlahan terbentuk. Yang lebih mengejutkan, beberapa peneliti teori kuno menunjukkan bahwa kentang memiliki keunikan genetik yang sulit dijelaskan jika hanya melalui evolusi alami biasa. Tanaman ini mampu tumbuh di berbagai kondisi ekstrem, dingin, dataran tinggi, tanah miskin nutrisi. Seolah-olah ia memang dirancang untuk menyelamatkan spesies yang sedang berada di ambang kepunahan. Setelah pengetahuan itu diberikan, makhluk bercahaya tersebut kembali ke langit. Cahaya perlahan menghilang, meninggalkan manusia purba yang kini memegang hadiah kehidupan. Namun pesan terakhir yang konon diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi berbunyi. Rawat bumi, tanam kehidupan. Karena kelaparan adalah musuh terbesar peradaban. Benarkah kisah ini terjadi? Ataukah ini hanya mitos yang lahir dari imajinasi manusia? Para ilmuwan arus utama menyebutnya tidak masuk akal. Namun banyak artefak kuno